Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa malam hari ini bersama dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini, saudara, saya akan membagikan perenungan tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki kesukaan rohani. Yang saya beri tema pada kesempatan ini adalah kesukaan orang Kristen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kesukaan orang Kristen, tentu rujukannya adalah Alkitab. Jadi ada banyak orang yang sudah jadi Kristen, tetapi kesukaannya berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang Alkitab katakan. Itu tentu sesuatu yang bertentangan, saudaraku yang diberkati, dan itu tentu tidak menyenangkan Tuhan. Nah, pada kesempatan diberkati ini, saudaraku, mari kita mau memperhatikan supaya kesukaan-kesukaan yang kita miliki adalah kesukaan yang betul-betul berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang saudara dan saya pandang rasa itu betul atau itu baik, itu enak bagi kita, lalu kita kemudian praktekkan atau aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat dengan satu kisah di dalam cerita gereja mula-mula, yaitu pada waktu gereja mula-mula mulai terbentuk di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudaraku, kita temukan di ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-46, bagaimana di sana dikatakan kepada kita tentang satu sikap gereja yang begitu luar biasa, atau ada keinginan, ada kerinduan yang begitu dalam, yang saudaraku yang diberkati sangat luar biasa pada waktu pergerakan gereja mula-mula. Nah, ketika saya membaca Kisah Rasul pasal 4, pasal yang kedua, ini ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-46, saya simpulkan, saudaraku yang diberkati, inilah yang seharusnya dimiliki oleh gereja-gereja Tuhan, atau dimiliki oleh orang-orang percaya. Kesukaan seperti ini atau habit atau sudah kerinduan seperti ini yang seharusnya juga dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada masa ini, saudaraku yang diberkati. Nah, apa saja yang kita bisa temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menemukan ada dua kali kata bertekun di sana dikatakan. Lalu kemudian juga ada kata setiap hari mereka berkumpul. Nah, saudara, kata bertekun yang dikatakan dua kali, dan kemudian kata, saudaraku, yang tadi saya sebutkan setiap hari mereka ada di bait Allah, itu menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bukan hanya sekedar dilakukan rutinitas, tetapi sesuatu yang betul-betul menjadi kesukaan, sesuatu yang menjadi habit, sesuatu yang betul-betul dirasakan begitu wow, begitu luar biasa, sehingga mendorong orang-orang yang disebut dengan jemaat mula-mula atau gereja pada waktu itu, atau mereka yang telah memberi diri mereka dibaptis, saudaraku, setelah mendengarkan khotbah Petrus, mereka betul-betul memiliki satu habit kesukaan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sampai-sampai itu mendorong mereka untuk terus berada di bait suci, untuk terus, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya temukan ada 5 kesukaan yang dimiliki oleh gereja tersebut, sehingga mereka betul-betul setiap hari mau ada di bait Allah. Mereka setiap hari mau, saudaraku, berkumpul bersama, mereka bertekun. 5 kesukaan itu adalah mereka suka sekali dengan yang namanya pengajaran. Gereja mula-mula gereja yang suka sekali dengan pengajaran. Mereka suka sekali menerima pengajaran-pengajaran dari para rasul-rasul, saudaraku. Pengajaran itu mendorong mereka setiap hari mereka ada di bait Allah. Nah, kesukaan ini begitu dahsyat, saudaraku. Nah, apakah kesukaan seperti ini masih ada pada gereja hari-hari ini? Suka dengan pengajaran, suka dengan firman Allah, suka dengan, saudaraku yang diberkati, hal-hal khotbah-khotbah yang disampaikan dari Alkitab, saudara. Apakah ini masih menjadi kesukaan orang Kristen? Saya, saudaraku yang diberkati, sering melakukan pelayanan di daerah-daerah, sering juga, saudaraku, melakukan pelayanan penginjilan, bahkan juga, saudaraku, saya menjadi seorang gembala sidang. Saya menemukan, saudaraku, yang habit seperti ini, pengajaran firman Allah, pemuritan, adalah satu habit yang sudah mulai tidak lagi disukai oleh ada sekelompok orang. Memang tidak semua, tapi ada sekelompok orang yang tidak suka. Itu terlihat pada waktu mereka mendengarkan khotbah, pada waktu mereka mendengarkan firman Allah, sudah sikap mereka, respon mereka terhadap kebenaran itu sangat kelihatan, saudaraku yang diberkati.
Ya suka keluar masuk, ya tidak jelas. Ada yang bilang pi kamar kecil, aduh pi ini 5-6 saudaraku menit, 10 menit khotbah setengah baru dong kembali. Nah model seperti ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kesukaan yang tidak dimiliki untuk belajar firman Allah, sehingga seperti terpaksa ketika mendengar khotbah. Ketika mendengar khotbah seperti sesuatu yang membuat dia tidak rasa nyaman, bosan, ngantuk dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati, ya sekelompok lain main handphone, main Facebook, saudaraku WA, chattingan. Ini menunjukkan bahwa kesukaan, habit terhadap kebenaran itu tidak ada, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebagian lagi saudaraku tidak konsen, mengantuk, tidur sono ketika kebenaran disampaikan, saudara. Nah ini kesukaan ini yang sudah tidak dimiliki oleh gereja Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 2, saya ulang, kesukaan yang kedua kita temukan adalah kesukaan bersekutu. Kesukaan bersekutu. Jadi saudaraku, ada satu dorongan yang begitu besar dari dalam pribadi orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga membuat mereka rasanya persekutuan itu sesuatu yang begitu penting. Persekutuan itu menjadi sesuatu yang sangat erat, saudaraku. Mereka lakukan dengan begitu luar biasa. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa setiap hari mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing, lalu mereka makan bersama. Dalam ada satu persekutuan yang begitu luar biasa, saudaraku. Nah, ini juga hari-hari ini sudah mulai kendor, saudara. Orang kalau kumpul-kumpul untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, cerita-cerita untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, itu ramenya minta ampun. Tapi kalau kumpul-kumpul untuk hal-hal yang menyenangkan Tuhan, cerita tentang firman Allah, cerita tentang membangun rohani, cerita tentang pekerjaan Tuhan, cerita tentang hal-hal yang bisa membawa orang kepada sesuatu yang luar biasa, orang kayak tidak terlalu tertarik, saudara. Persekutuan semacam ini mulai hilang dari dalam kehidupan gereja hari-hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kesukaan yang dimiliki oleh gereja mula-mula pada waktu itu adalah mereka suka dengan yang namanya ibadah, ya saudara. Mereka suka dengan yang namanya ibadah. Ibadah itu menjadi sesuatu bukan keberatan buat mereka lakukan. Terbukti tadi ayat Alkitab mengatakan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, bahwa setiap hari mereka berkumpul di bait Allah, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ibadah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka dengar firman, pengajaran, mereka nikmati secara keseluruhan ibadah itu. Nah saudara, ini juga yang sudah mulai juga hilang kesukaan seperti ini, saudaraku. Terbukti banyak orang hari Minggu tidur di rumah, banyak orang hari Minggu, saudaraku yang diberkati, ibadah online sedang berlangsung, dia bikin yang lain, saudaraku yang diberkati, ya ibadah dalam rumah tangga hari-hari ini karena COVID-19, saudaraku, bapak mama sedang bersekutu, anak tidur ngorok di dalam kamar, saudaraku, atau mama sedang bawa khotbah, bapak lagi bikin hal yang lain, saudaraku, alasan ini, alasan bengek. Bukti bahwa ibadah menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi penting, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Selain itu, yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, apa yang menjadi kesukaan daripada gereja mula-mula? Kita temukan bahwa mereka suka sekali dengan yang namanya pelayanan, ya saudara. Mereka suka sekali dengan pelayanan, sesuai dengan porsi, sesuai dengan bagian mereka kerjakan, saudaraku. Rasul-rasul mengadakan mujizat, tanda-tanda heran, ini adalah bagian dari sebuah pelayanan, saudaraku yang diberkati. Sementara itu orang-orang jemaat-jemaat itu, saudaraku, mereka menjual harta bendanya lalu kemudian membagi-bagikan, ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kita melihat ada pelayanan yang seimbang, ada pelayanan yang berjalan berkesinambungan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, saudaraku yang diberkati. Gereja yang sehat, gereja yang saudaraku yang diberkati memiliki kesukaan rohani, gereja yang saudaraku sungguh-sungguh memiliki daya spirit yang mantap adalah gereja-gereja yang punya, saudaraku, kemauan untuk melayani. Saya ingin berbicara dalam konteks orang percaya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi karena itu dimanapun saudara sedang menyaksikan siaran ini, saya ingin sampaikan kepada saudara, ayo
Ini adalah kesukaan yang tidak boleh kita abaikan lah. Kita bukan jadi orang Kristen yang datang duduk dengar pulang. Kita jadi orang Kristen yang harus terikat dengan sebuah pelayanan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan talenta kita. Entah apapun itu, saudara yang diberkati talenta saudara, Alkitab tidak ngotot, tidak paksa. Kalau Anda harus bisa khotbah, Anda harus bisa pimpin puji-pujian, Anda harus bisa main musik. No, saudaraku, ada begitu banyak bagian pelayanan yang kita bisa kerjakan. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 12, kita membaca kitab 1 Korintus, saudaraku yang diberkati, kita temukan di sana ada banyak sekali karunia. Tujuannya satu, untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuannya satu, saudaraku yang diberkati, supaya pelayanan itu bergerak, supaya pelayanan itu bekerja, dapat berjalan dengan luar biasa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jadilah orang Kristen yang memiliki kesukaan ini, pelayanan. Yang kelima, kesukaan yang kelima yang saya temukan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua adalah kesukaan penginjilan, saudara yang diberkati. Ya, Alkitab memberi catatan kepada kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi bahwa mereka bertambah, saudaraku, dari 3.000 menjadi 5.000. Oh, itu terus menerus ada multiplikasi, pelipat gandaan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, ini tentu karena adanya penginjilan. Tidak mungkin, saudaraku, multiplikasi bisa terjadi jikalau tidak ada penginjilan. Bukankah Yesus memberikan pesan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ke-20, saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, karena aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara, perintah ini jelas. Perintah untuk pergi memuridkan itu berarti perintah penginjilan, saudara. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang pangku tangan, saudaraku. Kita harus mulai keluar memberitakan Injil. Kita bersyukur hari-hari ini di masa pandemi ini, saudaraku yang diberkati, saya melihat penginjilan terjadi begitu masif, ya sudah terjadi begitu luar biasa. Ada begitu banyak khotbah-khotbah yang setiap hari dinyatakan terus, dibagikan terus, saudaraku yang diberkati, lewat media sosial, lewat Facebook, lewat YouTube, saudaraku. Khotbah-khotbah online yang disampaikan, sekalipun penjangkauan penginjilan tidak bisa dilakukan secara face to face, tetapi saudaraku, lewat pemberitaan Injil yang Tuhan nyatakan lewat kita, lewat cara yang luar biasa ini, Injil harus disebarkan, harus disampaikan buat banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin pesankan, ayo kita punya habit, kita punya kesukaan ini tidak boleh dilupakan. Ini kesukaan gereja, kesukaan penginjilan, saudaraku yang diberkati, ya. Tidak usah nikmati berkat sendiri, ya saudaraku yang diberkati. Ayo bagikan berkat-berkat itu buat orang lain. Karena Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Cara kita menjadi berkat buat orang lain, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya berbicara soal hal-hal jasmani, tapi bagaimana Injil Kristus itu dinyatakan kepada orang lain. Bagaimana saudaraku orang bisa mengenal kebenaran, bagaimana orang bisa keluar dari kegelapan, bagaimana mereka yang ada, saudaraku, terjerat di dalam belenggu dosa, mereka yang lagi terperangkap, mereka boleh keluar karena ada pemberitaan Injil yang disampaikan secara murni, saudaraku yang diberkati, tanpa ada embel-embel apapun. Ya, hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur dapat kesempatan untuk berbagi berkat ini. Saudaraku, saya percaya bahwa saudara, seberapa saudara yang mendengarkan bagian dari kebenaran ini, ayo kita kembali kepada habit gereja, habit kesukaan gereja, tidak boleh kita abaikan. Apa itu kesukaan gereja? Saya ulang, kesukaan gereja adalah kesukaan terhadap pengajaran firman Allah, kesukaan terhadap pengajaran firman Allah. Ayo kita memiliki kesukaan ini. Bukankah Alkitab berkata dalam kitab Mazmur pasal 1, saudaraku yang diberkati, ayat yang ketiga, ya, yang kesukaannya ya Taurat Tuhan. Itu habit kita, saudaraku. Yang kedua, ingat, orang Kristen harus suka dengan yang namanya persekutuan, saudaraku, ya. Persekutuan di dalam kelompok orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Seperti Mazmur pasal 1 ayat 5 katakan, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang, saudaraku, justru tidak betah dalam perkumpulan orang benar. Wah, kalau kita jadi orang Kristen yang tidak betah dalam perkumpulan orang benar, perlu dipertanyakan tuh, Kristen macam apa kita? Justru kekristenan yang sehat adalah kesukaannya adalah persekutuan bersama dengan orang-orang percaya, saudaraku. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Yang ketiga, jangan lupa bahwa saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesukaan orang Kristen yang harus kita miliki adalah kesukaan di dalam beribadah. Ya, khususkan hidup saudara, saudaraku, cinta terhadap rumah Tuhan, cinta terhadap, saudaraku, ibadah, praise and worship, pujian penyembahan, saudaraku, masuk ke dalam hadirat Tuhan, doa, firman, saudaraku, itu rangkaian ibadah yang tidak boleh kita abaikan. Ayo miliki kesukaan ini. Dan yang keempat, jangan lupa
milikilah kesukaan sebagai orang-orang yang mau terjun di dalam pelayanan. Saya ingatkan, bukan apa yang ada padamu, tetapi apa yang Anda mau lakukan buat pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3 talentamu, ayo berikan untuk pekerjaan Allah. Karena Tuhan tidak tanya seberapa banyak yang Anda punya, seberapa banyak yang Anda miliki, seberapa banyak kemampuanmu. Yang Tuhan tanya adalah apakah engkau mau lakukan itu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupa, orang Kristen mesti memiliki kesukaan, saudara yang diberkati, penginjilan. Dimanapun kita berada, milikilah kesukaan ini. Nah, ini 5 hal yang saya bagikan buat kita, saudaraku yang diberkati. Di kesempatan ini saya akan datang lagi berjumpa dengan saudara. Saya ingin membicarakan tentang hal-hal ini, saudaraku yang diberkati, sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang memiliki kesukaan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, Tuhan berkati.